Yang bikin kita seneng banget sama lohan itu yang tadi yang dibilang sih, pertama karena memang perawatannya sangat mudah. Kedua juga dia pakannya pun kita di sini nggak sulit gitu. Cukup dengan cacing tanah juga bisa, cacing beku juga bisa, udang, yang semua itu kita bisa dapatkan dengan mudah gitu ya kalau di sini ya. Ikan lohan ini di Indonesia ini sebenarnya punya induk organisasi pusat, yaitu Perhimpunan Pencinta Lohan Indonesia P2LI. Hobi itu kalau mau menghidupkan industrinya kan kita harus hidupkan dulu ekosistemnya gitu ya. Bagaimana dengan caranya untuk menghidupkan ekosistemnya? Salah satunya adalah dengan cara memberikan exposure yang sebanyak-banyaknya. Di Nusatik ini exposure yang didapat oleh teman-teman lohan atau teman-teman yang berhobi lohan ataupun organisasi yang menaungi ikan lohan ini mendapatkan dampak double gitu. Karena Nusatik ini kan secara nasional ya, Nusantara Aquatic itu kan dari Sabang sampai Merauke memang ada. Juga banyak kerjasama dengan instansi pemerintah juga nih Nusatiknya. Jadi exposure kita pun secara komunitas lohan mau ke lapisan target audience kita, ke lapisan masyarakat dapat, ataupun ke entitas pemerintahannya juga dapat. Bahkan yang lebih bonusnya lagi adalah kita mendapatkan exposure secara besar ke mata internasional. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Fonda Purba. Saya adalah owner dari Biji Floron dan juga dari One Floron Crossbreed. Untuk farm kita ada di Jalan Tridharma Utama 2 dan di Jalan Tridharma Utama 3, dan untuk yang kos-kosannya di Jalan Tridharma Utama 1 ujung. Semua itu ada di Cilandak Barat, Jakarta Selatan. Jadi kebetulan fasilitasnya berdekatan lah. Saya berhobi lohan itu mulai dari tahun 2002, pada saat awal lohan memang baru masuk di Indonesia. Terus juga sampai di tahun 2008 saya bentuk Biji Floron. Saya mulai membuat bisnis serius di lohan. Lalu sampai di tahun 2020 kita buat One Floron Crossbreed. Sebenarnya hobi memelihara ikan hias itu mulai dari kecil sih ya. Itu memang kebawa dari almarhum bapak saya dulu gitu, yang suka melihara ikan hias juga. Jadi dari kecil sudah terbiasa melihat ikan dalam akuarium, melihat ikan di dalam kolam, itu udah sering gitu. Sehingga pada saat kita beranjak dewasanya juga jadi mulai main-main ikan juga gitu. Yang bikin kita seneng banget sama lohan itu yang tadi yang dibilang sih, pertama karena memang perawatannya sangat mudah. Kedua juga dia pakannya pun kita di sini nggak sulit gitu. Cukup dengan cacing tanah juga bisa, cacing beku juga bisa, udang, yang semua itu kita bisa dapatkan dengan mudah gitu ya kalau di sini ya. Terus juga memang keindahan ikan itu sendiri sih ya. Dengan dia berenang itu kelihatannya lebih enak gitu dilihat, dan juga interaksi yang kita dapat dari ikan lohannya, karena ikan lohan ini termasuk cenderung ikan yang gampang berinteraksi gitu. Jadi lebih ada koneksinya lah kalau dalam ikatannya gitu. Pertama kali melihara lohan ya jenisnya ikan bonsai gitu. Karena waktu itu lucu banget ngeliat lohan, kan sempat booming banget tuh waktu itu. Jadi banyak lah lohan gitu ya yang beredar di pasaran. Cuman pada saat kita lihat ikan bonsai kok ini lucu banget, unik gitu ya, bulat gitu, pendek, berenangnya juga lucu gitu. Tetapi perawatannya pun sama seperti dengan ikan-ikan lohan yang umum, termasuk mudah juga gitu. Jadi pertama kali main lohan itu mainnya di jenis ikan lohan bonsai. Kita tuh benar-benar membangun Biji Floron itu dulu dari
ikan bonsai gitu. Jadi bentuknya unik, terus pada waktu itu memang jarang ada di pasaran juga, sehingga kita coba breed dan ternyata jadi. Itu juga membawa rezeki yang lumayan juga. Jadi sampai sekarang pun bertahan dengan ikan bonsai karena memang kita senang banget sama ikan bonsai. Secara pribadi ya, saya pribadi senang sama ikan bonsai. Walaupun di sini kita punya lah banyak ikan lainnya seperti golden bass. Karena di One for One sendiri untuk produksinya kita spesialisnya di golden bass gitu. Kenapa golden bass? Karena belum banyak gitu ya yang ternak golden bass di Indonesia ini. Jadi kita mencoba untuk menjadi salah satunya aja dulu supaya kebutuhan golden bass untuk di arena kontes itu bisa terpenuhi gitu. Ikan lohan ini di Indonesia ini sebenarnya punya induk organisasi pusat, yaitu Perhimpunan Pencinta Lohan Indonesia (P2LI). Untuk tahun ini diketuai oleh Pak Edward Christian, sebelumnya Bapak Nelson Hartono gitu. Jadi sampai sekarang itu masih jalan. Jadi organisasi P2LI ini menaungi seluruh penghobi lohan di Indonesia gitu, baik yang tergabung dalam komunitasnya sendiri, misalkan di Jogja ada komunitasnya, di Medan ada komunitasnya, di Jakarta ada komunitasnya. Itu memang dinaungi oleh Perhimpunan Pencinta Lohan Indonesia, yang mana agendanya ya salah satunya adalah perhelatan kontes setiap tahunnya gitu. Jadi setiap tahun itu ada agenda kerja berupa kontes, selalu ada kopdar dan segala macam, itu yang mengatur memang di P2LI itu gitu. Nah sebenarnya P2LI itu sebagai perwakilan hobiis lohan lah ya di Nusatik pada waktu itu. Kita tuh udah ikut Nusatik kurang lebih 3-4 kali ya. 3 kali kalau nggak salah deh ya. 3 apa 2 kali gitu deh. Saya kurang inget deh. Biasanya kita di Nusatik itu selalu mengadakan kompetisi. Dan kalau udah di Nusatik itu biasanya kalau nggak final nasional, kita buatkan kompetisi internasional gitu. Dimana pemainnya itu atau fighternya itu yang berlaga di kompetisi itu gak cuma dari Indonesia aja, tapi ada juga dari negara-negara tetangga, teman-teman kita dari Singapura, dari Thailand, Malaysia, bahkan waktu itu sempat ada juga dari Amerika Serikat juga pernah berkompetisi juga di Nusatik. Jadi kita sejarah panjang dengan Nusatik itu sudah dimulai dari awal sih ya. Nah kebetulan di tahun terakhir ini yang di 2023 ini jadwal yang sudah diatur sama organisasi pusat itu agak berbentrokan dengan jadwal Nusatik. Yang biasanya Nusatik di akhir tahun, kemarin kan jadi di tengah tahun gitu ya. Jadi yang kita adakan kemarin di Nusatik itu hanya berupa showcase. Jadi showcase memperlihatkan atau menyajikan anakan-anakan terbaik dari breeder-breeder nasional gitu. Totalnya itu kurang lebih ada sekitar 50-60 ekoran ya yang ada di sana gitu ya. Jadi di sana itu kita bawa ikan-ikan tuh dari Jogja, Bandung, Klaten dan Jakarta pada waktu itu. Jadi dari hari pertama setelah kita loadingin, sebenarnya kita agak kaget juga ya, karena kan ini bukan kompetisi ya, seperti teman-teman yang lain kan itu kompetisi ya. Kompetisi, jadi kalau kompetisi itu kan ada pesertanya, ada handlingnya, ditambah dengan pengunjung lain yang pastinya crowdnya akan ramai gitu ya. Tapi kita ini kan cuma showcase, artinya tidak ada crowd dari peserta karena tidak ada peserta yang ikut kompetisi. Tapi pada saat kita sajikan kemarin gitu, di booth kita itu dari hari pertama sampai hari terakhir itu full, rame, baik dari teman-teman kita yang dari dalam negeri ataupun dari luar negeri. Kebetulan kita juga bikin launch di situ untuk bisa berinteraksi dengan para pengunjung, dan kita dapat beberapa kerjasama dengan beberapa teman-teman dari luar negeri ya, dengan industri yang sama gitu. Jadi secara positifnya dampak yang bisa didapatkan oleh hobi lohan ya secara umumnya dan khususnya organisasi lohan di Indonesia yaitu P2LI dengan adanya Nusatik itu sangat baik sekali ya. Karena gini, sebuah
hobi itu kalau mau menghidupkan industrinya kan kita harus hidupkan dulu ekosistemnya gitu ya. Bagaimana dengan caranya untuk menghidupkan ekosistemnya? Salah satunya adalah dengan cara memberikan exposure yang sebanyak-banyaknya. Nah sebenarnya di Nusatik ini exposure yang didapat oleh teman-teman lohan atau teman-teman yang berhobi lohan ataupun organisasi yang menaungi ikan lohan ini mendapatkan dampak double gitu. Doublenya dalam artian dari domestik kita banyak banget karena Nusatik ini kan secara nasional ya, Nusantara Aquatic itu kan dari Sabang sampai Merauke memang ada juga banyak kerjasama dengan instansi pemerintah juga nih Nusatiknya. Jadi exposure kita pun secara komunitas lohan mau ke lapisan target audience kita, ke lapisan masyarakat dapat ataupun ke entitas pemerintahannya juga dapat. Bahkan yang lebih bonusnya lagi adalah kita mendapatkan exposure secara besar ke mata internasional karena yang datang pada saat itu kita bisa lihat crowdnya memang gak cuma dari domestik aja tapi dari luar negeri juga banyak gitu. Jadi sangat positif sekali Nusatik ini, bahkan memang untuk dari komunitas lohan sebenarnya sangat menunggu ya event-event seperti Nusatik ini. Planning atau targetnya komunitas lohan di 2024 sih sebenarnya kita dari dulu sampai sekarang tuh memang dengan Nusatik itu kita mengadakan kompetisi internasional. Yang kemarin itu sebenarnya anomali sih, kita baru pertama ternyata nggak bisa kompetisi karena jadwalnya mepet, jadi kita jadikan showcase. Sebenarnya biasanya kita dengan Nusatik itu selalu membuat kompetisi lohan, kontes lah ya, jadi kontes yang sifatnya nasional maupun internasional atau skalanya gitu ya. Tapi saya bisa pastikan bahwasanya Nusatik itu akan tetap terus ada dari lohan sih. Kita komunitas lohan akan terus hadir untuk Nusatik di sana karena memang secara simbiosisnya, mutualismenya kita dapat sih dengan Nusatik. Kita semua tahu ya, bahkan yang mungkin kita bilangnya apa sih, dunia air lah ya, bangsa air nih tahu semua lah bahwasanya lohan tuh pernah meledak banget di eranya dan mengalami drop banget sampai sempat hilang, lalu berlanjut lagi jadi pasang surut nih, ada naik turun dan segala macam. Dan saya bisa bilang setelah eranya COVID ini lohan itu mulai beranjak naik gitu ya. Terlihat dari beberapa parameternya adalah gini kalau saya bisa bilang. Kenapa saya bisa bilang grafiknya naik? Karena kita bisa lihat dari beberapa kota yang tadinya nggak ada fontes lohannya jadi ada fontes lohannya. Terus beberapa komunitas lahir di beberapa kota di Indonesia ini yang berhobi lohan. Juga sekarang kita bisa lihat teman-teman dari konten kreator yang memang sudah mulai banyak membahas bahkan spesifik untuk ikan lohan. Jadi itu kan exposure-nya agak lumayan bagus ya. Terus juga ada beberapa komunitas atau pengurus ya yang memang sudah mulai berpikiran ke depannya untuk mencoba menggandeng pihak pemerintah untuk bisa mengembangkannya lagi seperti apa. Apakah bisa jadi komoditi juga yang menghasilkan devisa negara ataupun kerjasama lain yang memang bentukannya saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Jadi sebenarnya kalau dari ditanya apa strategi teman-teman komunitas lohan itu, selain dari agenda kerja yang memang diputuskan oleh para pengurus lohan Indonesia ini, juga memang komunitas ini nggak bisa berjalan sendiri. Kita mengharapkan dari beberapa teman-teman juga gitu ya, baik dari teman-teman yang ada di industri lohannya gitu kan, ataupun dari teman-teman atau rekan-rekan di kepemerintahan yang memang bisa kita buatkan sebuah hubungan yang sinergis bagaimana nanti ke depannya si komoditi lohan ini bisa lebih maju lagi gitu. Karena kan kita ketinggalan lah beberapa langkah, bahkan mungkin jauh ya sama teman-teman Arwana atau teman-teman Koi yang memang sudah mulai kerjasamanya luar biasa gitu dengan pihak luar gitu. Nah sebenarnya kalau ditanya strategi khususnya adalah kita mungkin memang akan memperbanyak agenda-agenda kerja yang memang bisa mendongkrak atau sekedar membuat exposure bahwa lohan ini tetap ada dan masih bagus dan tetap berkembang gitu. Itu aja sih. Jadi kalau harapan saya pribadi ya, mungkin juga mewakili beberapa penghobi lohan lainnya di luar sana terhadap pegelaran event Nusatik ini, sebenarnya sangat menggantungkan bagaimana sebuah event Nusatik ini bisa menjadi wadah pemersatu
hobi bangsa air gitu ya. Karena yang seperti yang terjadi di 2023 ini, Nusatik itu memang membuat banyak relasi baru, juga terjalin kerjasama lintas hobi gitu ya. Kita ketemu dengan beberapa teman-teman dari hobi lain, juga kita mencoba untuk kolaborasi. Walaupun baru sebatas wacana yang kemungkinan besar ke depannya bisa dilaksanakan. Jadi harapannya adalah Nusatik itu tetap eksis. Mungkin untuk beberapa fitur-fitur yang kemarin masih ada bisa dijalankan lagi. Kayak misalnya kemarin kan ada fitur farm visit, terus ada fitur workshop. Mungkin bisa diadakan lagi fitur-fitur yang lebih menjalin kerjasama. Misalnya mungkin ada dibuatkan workshop langsung dengan dinas perikanan gitu, bertemu langsung dengan teman-teman dari penghobi. Jadi bisa saling tukar pikiran, tukar informasi, jadi saling mengisi gitu, sehingga perkembangan hobi air di Indonesia ini akan lebih maju. Harapannya sih seperti itu. Kepada seluruh pengurus Nusatik kemarin mungkin kita bilang sangat bagus gitu, dan sangat berterima kasih untuk kerja kerasnya dalam menyelenggarakan Nusatik ini, walaupun masih banyak pihak-pihak yang memang memberi masukan untuk bisa lebih bagus lagi gitu. Eksistensi Nusatik ini sangat penting Pak, untuk penghobi di Indonesia ini, sehingga sebisa mungkin bagaimana caranya dalam penyelenggaraan ini memang lebih mengedepankan si entitas hobinya untuk dapat lebih berkembang lagi dan dibantu untuk akses lah ke pemerintah, supaya dari pemerintah yang memang otoritas kita bisa membantu lah. Itu aja sih.